Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala a'zamal kutubi ala a'zami khalqihi wa ashrafih lihadiyil insani wa irsyadih alladzi la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wa la min khalfih al-muta'abbadu bitilawatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ih. Amma ba'd, fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang cerah ini Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga kita mampu hadir dan melaksanakan aktivitas kita sehari-hari yang menjadi rutinitas kita. Terlebih lagi pada pagi hari ini kita bisa mengikuti kajian ilmu tajwid dari silsilah buku Tajwid Pintar, penjelasan atau soal jawab mengenai matan Tuhfatil Atfal atau manzumah Tuhfatil Atfal. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita di antara umat beliau yang berada di barisan orang-orang para ahli Al-Quran, baik pelajar Al-Quran maupun yang mengajarkan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Baik asatidzah yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan mengenai qalqalah. Kemudian juga pelajaran kedua tentang muqaddimah Tuhfatil Atfal juga sudah. Sekarang kita masuk ke pelajaran yang ketiga, yaitu hukum nun sakinah dan tanwin. Ya. Hukum nun sakinah dan tanwin. Jadi kalau sebagian buku tajwid ada yang hukum nun sukun, gitu saja, hukum nun sukun. Jadi kalau diikuti dengan tata bahasa, nah, jadi hukmu sukunin nun wa tanwin. Jadi kalau yang seperti ini yang lebih tepat, hukum nun sakinah dan tanwin. Jadi ada juga yang sebagian sudah menerjemahkan langsung hukum nun mati dan tanwin. Nah, ya meskipun kedengarannya agak kriminal sedikit hukum nun mati. Jadi takutnya para siswanya bertanya, ya hukum nun mati di mana dikuburkan? Jadi nun sakinah dan tanwin. Kalau nun sakinah nunnya sukun, nunnya mati. Kalau yang tanwin itu bacanya secara lafaz. Lafaznya lafaz nun. Tapi kalau tulisannya bukan nun, lafaznya lafaz nun. Seakan-akan misalnya rahmatan. Misalnya rahmatan, seakan-akan kan ada nunnya. Nah, tapi kalau ditulis nggak ada.
Oke, soal ke-14. Berapa hukum nun sakinah dan tanwin? Sebutkan. Jadi ada 4 ya. Ada 4 kalau secara umum. Kalau dirinci lagi nanti ada pecahannya. Ya, nanti kita sertakan di sini. Nah, yang secara global, secara umum ada izhar halqi. Ingat ya, jangan izhar saja. Ini banyak yang belajar tajwid, apa hukumnya izhar? Ya, harus jelas izhar halqi. Mana harus ada halqinya. Karena izhar yang lain nanti. Kemudian idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Kemudian iqlab. Kemudian ikhfa hakiki. Ikhfa juga harus ada hakikinya. Nah, izhar, apa arti izhar? Ya jelas dari kata azhara yudhiru, menampakkan, menjelaskan. Jadi bunyi nun mati itu memang benar-benar dibaca jelas, tidak remang-remang, tidak ngambang ya. Kemudian idgham. Apa arti idgham? Dari kata adghama yudghimu, artinya memasukkan. Nah, gini idgham, masukkan suatu ke sini. Ada idgham bi gunnah kalau berdengung. Ada idgham bila gunnah tanpa berdengung atau tidak berdengung. Kemudian iqlab. Sebenarnya kata iqlab lebih tepat itu sebenarnya qalbun, dari kata qalaba yaqlubu atau qaliba yaqlabu. Jadi dia itu sudah artinya membalikkan. Kalau ditambahi imbuhan aqlaba, atau kalau dalam bahasa Indonesia imbuhan an, kalau apa, itu kan sudah artinya membalikkan. Kalau tambahi hamzah lagi, aqlaba yuqlibu, apa faedahnya? Enggak ada. Beda halnya dengan misalnya dakhala. Dakhala itu artinya masuk. Adkhala memasukkan. Jadi tadi masuk dari lazim menjadi muta'addi. Lazim itu tanpa membutuhkan objek. Dakhala ya, terserah dakhol masuk guys, itu ada. Adkhala mesti ada objek. Jadi menjadi muta'addin. Nah, ini ya masalah istilah iqlab. Iqlab itu ini hanya kita pakai istilah yang masyhur saja. Orang enggak tahu iqlab, kita baca nanti qalab atau qalbun. Qalbun itu kan hati, usah artinya katanya. Oleh karena hati itulah berbolak-balik maka disebut dengan qalbun. Kemudian ada ikhfa dari kata khafi ya. Akhfa yukhfi, menyembunyikan. Kalau mensamarkan juga boleh. Kalau misalnya khafiya yakhfa, khafiya yakhfa sembunyi, tersembunyi. Akhfa yukhfi menyembunyikan atau mensamarkan. Kalau istilah sini disamarkan nun sukunnya. Hakiki ya, hakiki memang pada hakikatnya dia benar-benar samar. Nah, itu mengenai soal yang ke-14. Soal yang ke-15, ada berapa hukum atau huruf-huruf izhar halqi? Hurufnya ada berapa? Ada 6 ya. Jadi hurufnya huruf tenggorokan yang 6. Nah, ada baitnya, bait keberapa? Bait ke-7 dan 8. Makanya di baitnya itu fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Jadi maka yang pertama izhar sebelum huruf tenggorokan lil halqi.
sittin. Ada berapa? Ada 6. Rutibat yang sudah tersusun. Fal ta'rifi, maka ketahuilah. Hamzun, hamzah. Fahaun, ha. Thumma ainun, ain. Dia mulainya dari bawah ya. Hamzun, fahaun, thumma ainun, ha'u di tengah. Muhmalatani ini artinya apa? Nah, yang tadi yang 2 itu tidak bertitik. Muhmalah itu enggak bertitik. Ya. Summa kemudian ghainun, ghain dan kha. Ini di atas. Jangan ketukar. Nah, kalau yang ghain dan kha disebut dengan mu'jamatani kalau ada titiknya. Setiap yang bertitik mu'jam, mu'jamah. Setiap yang tidak bertitik muhmalah. Jadi kan biasanya ada 2 huruf. Misalnya ba misalnya kan mu'jam apa muhmalah? Mu'jamah atau muhmalah? Ba. Mu'jamah. Kalau misalnya dia 2 titiknya berarti ta kan? Ta mu'jamah. Kemudian musanna ada 2 titik di bawah, tahtiyah. Kalau nanti dia di atas fauqiyah. Kalau di bawah tahtiyah. Mu'jamah fauqiyah atau nanti mu'jamah tahtiyah. Jadi disebutkan huruf apanya. Kalau yang 3 titik disebut musallas. Kalau yang 2 titik disebut musanna. Kalau yang 1, kalau 1 itu cukup mu'jamah saja. Nah, makanya yang ini tadi itu karena hurufnya cuman titiknya 1 kan. Yang ain kan enggak bertitik. Yang ha enggak bertitik. Jadi muhmalatani saja. Kalau yang 1 dia berarti muhmalah. Kalau 2 huruf muhmalatan. Oke. Oke, Ustaz Huda dulu pesantren juga? Atau belajar nahwu juga? Hah? Nanti beliau langsung nyambung kan? Kalau masalah. Itu saya akui. Tapi kalau nahwu tadi itu langsung nyambung. Mantap. Oke, di sini di buku ini ada yang ini benar ya. Yang di bait ada yang salah. Karena dulu kenapa masalah titik kemudian masalah itu ditulis karena sering ketukar nanti supaya membedakan yang bertitik sama yang enggak bertitik. Termasuk juga angka-angka dahulu itu tidak ditulis seperti angka sekarang. Misalnya wafatnya tahun berapa. Jadi langsung disebutkan. Karena asalnya dalam bahasa Arab tidak ada angka. Asal ya, maksudnya asal apa? Coba lihat di Quran ada nggak angka? Maksudnya bacaannya loh, bukan di atas. Di atas itu kan baru aja. Nggak ada kan? Misalnya dapat 2/3, apakah ditulis 2/3? Jadi sulusani dapat sulusani, sudus dapat sudus. Kemudian khamsumi'ah. Ada nggak khamsumi'ah misalnya ditulis 150 atau wa bi khamsati alaf. Seberapa itu? 500 bi khamsati 500.000. Ada nggak ditulis 500.000 malaikat? Itu nggak ada. Jadi memang Arab itu tulisan. Yang angka itu datangnya belakangan. Satu yang diadopsi dari Persia atau Urdu yang India jadi sudah di bahasa Arab kan, itu juga namanya angka Arab, tidak masalah. Kemudian jangan kita anggap yang itu angka Arab, terus yang Latin, enggak, itu Arab juga. Yang huruf Latin itu 1, 2, 3 yang biasa, itu juga Arab. Arab menggunakan Arab bagian timur sana lah ya.
yang menggunakan angka yang mereka sebut dengan al-a'dad al-gharbiyah. Jadi angka-angka bagian barat. Oke, kita contohnya ini ya. Contohnya ada kita hamzah tadi. Ada nun sakinah, contohnya wayan auna. Jelas ya? Wayan auna, enggak boleh wayan auna. Salah. Atau terlalu takut wayan auna. Kan ada juga yang terlalu takut. Jangan ditahan, akhirnya takut. Ahadan, oke ya, coba ikuti. Wayan aun. Wayan aun. Ahadan abada. Ahadan abada. Kemudian ini dipisah dia. Min hamazat. Min hamazat. Jurufin har. Jurufin har. An'amt. An'amt. Sami'un alim. Sami'un alim. Liman harab. Naran hamiyah. Naran hamiyah. Fasayunghidun. Fasayunghidun. Muhsanatin ghair. Muhsanatin ghair. Latifun khabir. Wal munkhaniqah. Oke, kita cukupkan 2 soal dulu. Ya, singkat saja dan kita lanjutkan nanti untuk berikutnya. Wassallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.